ya. Jadi apalagi untuk materinya terus terang saya benar-benar masih belum paham Bu apa yang mau diajarkan gitu, terus praktiknya gitu Bu. Sedangkan saya ini kan memang dasarnya pun belum tahu sama sekali tentang seni tari gitu kan. Yang di situ kan pelajarannya itu tentang sejarah seni tari, fungsi tari dan tari-tarian yang diajarkan gitu. Beberapa tari seperti tari hudok dan tari dari Jawa ternyata lupa juga Bu, banyak tari-tarian gitu Bu. Ya Bu. Nah, jadi saya dari keseluruhan itu kan tentang sejarah dan fungsi seni tari. Itu yang saya masih belum paham gitu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajar matematika Bu di kelas 7. Kendala saya pada saat mengajar itu belum terbiasa menggunakan pendekatan proyek. Karena kan kalau dulu kita merancang dulu EPP-nya udah jadi, barulah kita laksanakan. Kalau sekarang kan kita cari tahu dulu latar belakang siswa. Terus siswanya juga belum terbiasa dengan pola belajar yang seperti itu. Terus kedua, kendalanya sama dengan Bu Elsa dengan Bu Siti, yaitu dalam menguraikan CP menjadi ATP. Itu masih seperti belum pas gitu rasanya. Karena kan di situ dari merancang ATP-nya, terus menguraikan menjadi TP, merancang proses pembelajaran, merancang asesmen, itu kan harus satu garis gitu Pak, biar tepat sasaran. Di situ masih mengalami kebingungan. Yang ketiga, mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, itu juga karena kami ini masih merasa ilmu yang kami dapat ini masih sedikit sekali tentang hal diferensiasi tadi. Mungkin kami bisa menguraikan diferensi konten atau produk, tapi kalau untuk ke proses, untuk mengambil langkah yang benar-benar mewakili ketiga gaya belajar ini, memang mungkin ilmu kami memang masih sedikit di situ. Terus untuk saya pribadi Bu, karena mungkin saya ini bidang IT-nya agak kurang dibandingkan kawan-kawan yang lain, keterbatasan saya menguasai media pembelajaran. Itu yang saya rasa untuk saya pribadi kelemahan saya. Walaupun sedikit-sedikit mulai belajar, tapi ya masih banyak sekali kebingungan dan masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki. Tapi saya rasa di dalam kebingungan itu ada tantangan gitu. Jadi kayak kita tuh mau pergi kemana gitu, jadi ada semangat dan ada kayak berdebar-debar gitu. Kalau udah mau anak-anaknya nanti mau dikasih kayak gimana ya gitu, tapi bingung mencari jalan keluar itu. Nah seperti itu Bu kalau saya. Terima kasih. Guru paling ganteng Bu. Ya, mungkin permasalahannya secara umum sama Bu. Penerapan perubahan ATP ke apa? Ya, itulah ya. Terus problem dasarnya ya satu, karena saya bukan guru TIK. Basicnya saya bahasa Inggris, tapi karena untuk mengisi kekosongan itu ya saya sedikit-sedikit belajar dari yang saya ketahui lah. Yang saya lakukan gimana, mau ke kurikulum hanya pengenalan basic tentang perangkat lunak, perangkat keras, hanya itu yang bisa saya lakukan. Yang penting anak mengerti penggunaan TK gitu. Karena problem ke depan menurut saya sama lah kalau kurikulum itu. Tujuannya hanya untuk mengenal, mengerti, dan dipahami.
supaya anak ngerti, hanya itu ya tujuan saya, karena ya keterbatasan pengetahuan saya sendiri lah, karena basicnya juga udah lain, hanya mengenal dari belajar sendiri, mungkin itu yang menjadi masalahnya. Secara umum hampir sama lah dengan guru-guru yang ada gitu. Atau mungkin sosialisasi dari pusat ya, untuk kegiatan ini kan tidak secara mendetail diterima gitu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau untuk IPA pada dasarnya sebenarnya penyusunan di mana-mana ATP, CP itu memang belum, karena baru. Nah, karena baru, jadi agak sebenarnya enggak, kalau dipelajari benar-benar sih tidak sebenarnya, karena belum terbiasa. Terus kalau IPA itu karena udah terbiasa, kalau praktek apa semua itu kan udah ada rubrik apa semua dari zaman dulu juga kayak gitu. Nah, jadi cuma mungkin namanya atau buat ya alurnya lah kan gitu. Jadi kalau untuk IPA sendiri sebenarnya tidak terlalu dibilang sulit tuh sombong benar kan sebenarnya. Cuman karena sudah terbiasa kan ada rubrik apa semua itu kan, kalau IPA itu semuanya kalau praktek itu udah semua udah tersedia, itu udah ada. Udah rubrik apa semuanya udah ada. Nah, cuman materinya kan sekarang ini agak dibalik-balik. Pelajaran kelas 9 sekarang semua di kelas 7. Nah, itu materinya aja yang berubah materi. Nah, terus buat saya kayaknya sekarang lebih semangatnya karena banyak IT-nya. Nah, karena saya tuh tidak bisa IT juga sih sebenarnya. Cuman saya pikir kalau IT itu lebih enak menggunakannya gitu. Kalau menggunakan IT, walaupun saya masih banyak belajar dengan Bu Elsa sebenarnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini saya guru IPS. Nah, saya rasa permasalahannya sama dalam penyusunan itu. Waktu kemarin diminta Bu Nora ikut sekolah penggerak, terus terang saya bingung karena dapat materi itu dari Zoom, dari laptop itu, diperhatikan, dilihat, masih bingung. Nah, hari kemarin 2 hari yang di SMP 1 tuh alhamdulillah saya bisa menentukan elemen, oh begini caranya, baru paham, baru ngeh tuh kemarin yang 2 hari itu. Nah, kemarin kena Zoom pun saya sempat di opnah juga, tapi di rumah di impus juga karena waktu kena itu kena vertigo. Nah, ngikut kan videonya kan nggak ngikut semua karena
nggak bisa ngikut, asal ngikut kan kepalanya sakit. Jadi ya dilangkau itu pelan-pelan lihatnya. Nah kemarin itu dalam penyusunan dari sampai ke rapot ya kemarin itu ya alhamdulillah sedikit-sedikit tahu lah. Nah untuk materi yang di kelas 7, nah saya rasa pembelajarannya lebih gampang daripada K13 kalau saya lihat, karena dia setiap di akhir itu ada asesmennya itu, ada lembar kerjanya banyak sekali. Jadi tugas anak itu paling banyak. Jadi kita tidak banyak kerjanya, yang kerja itu anak, tinggal rajin tidak rajinnya. Cuman permasalahannya di sini karena ya itulah kendala kami, mungkin IT itu bukan tidak bisa tuh cuma untuk sendiri, itu pun bertatap. Nah kalau pas bisa ya bisa lah, kalau udah hilang bingung cari orang yang pandai balikkan ke situ. Nah itu kendala kami, kendala saya sendiri lah pribadi. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Ibu Fauzia. Iya, yang satu ini kan Fauzia yang ini Bu Siti Fauzia, yang di Teluk Batang tuh dia Fauzia juga, tapi dia guru BK. Nah, saya bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya mau curhat dulu. Saya terus terang untuk kurikulum merdeka memang awalnya tidak paham, karena jarang-jarang sekali guru agama ditunjuk untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, jadi saya ini kalau mau bertanya dengan siapa gitu ya. Semoga nanti ya Ibu memberikan ini temannya guru agama nih yang bisa Bu Fauzia jadikan teman untuk berdiskusi tentang kurma, khususnya untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kesulitan pasti karena kita kan soalnya mengikuti kurikulum merdeka ini lalu tiba-tiba disuruh ikut dengan cara Zoom. Kemudian, nah kalau materi yang saya perhatikan dibandingkan dengan K13 ada beberapa materi yang berubah. Waktu KTSP ada, kurikulum 13 tidak ada, terus timbul lagi dari KTSP yang ke kurikulum merdeka. Salah satunya yang bab 1 ini Bunda, itu materinya dia mengenai tentang ayat yang tentang Al-Quran, dan itu disatukan dengan yang di kurikulum 13 itu dihilangkan, yaitu bacaan tajwid. Nah, kalau di KTSP itu bacaan tajwidnya itu contoh-contohnya itu yang paling sering didengar anak. Misalnya contohnya itu terdapat di surah Al-Fatihah, itu kan udah sering didengar anak-anak tuh, di surah An-Nas, di surah Al-Alaq. Nah, ketika di kurikulum merdeka ini ayatnya saja mereka tidak pernah dengar. Saya kan kemarin kita nanya, kalian pernah nggak lihat baca ini? Kan itu kan pertanyaan pemantik awalnya tuh, karena di situ ayatnya udah tinggi. Nah, ditambah lagi kesulitannya adalah, dan terus terang ada beberapa anak yang tidak bisa sama sekali membaca Al-Quran. Jangankan membaca Al-Quran, untuk menyebutkan huruf-huruf hijaiyahnya saja, yang alif, ba, ta, satu. Yang saya data itu 2 kelas 7 itu 15 orang. Nah itu alhamdulillah didorong juga dengan Ibu Nora. Saya bimbing setiap hari Jumat sekitar 40 menit untuk anak-anak yang memang tidak bisa membaca Al-Quran. Itu saja Bunda. Kalau masalah tadi alur ATP, TP, CP itu sama itu permasalahannya dengan teman-teman. Itu aja Bunda. Sekian, terima kasih. Mohon ini Bunda, kalau misalnya Bunda Sri ada yang guru agama juga, kurma juga. Iya,
Nah, jadi mungkin saya bisa menjadikan teman untuk berdiskusi. Karena memang dari kurikulum 13 kan juga yang agama tidak ada pelatihan-pelatihannya. Jadi kita belajar dengan sendiri. Dan ini adalah curhat saya yang kedua dengan Bu Sri. Yang curhat yang pertama waktu kita OPM juga yang kami kendala internet di sini. Itu saya sudah lontarkan ke Bu Sri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya kemarin kan kebetulan cuti melahirkan. Nah, jadi saya belum merasakan kurikulum merdeka. Saya kelas 8 belum mengajar kelas 7. Jujur untuk kurikulum merdeka ini saya belum memahami sampai saat ini, yaitu menguraikan ATP. Karena kalau melihat contoh mata pelajaran lain itu mudah dipahami. Ketika melihat contoh ATP yang dari kemarin di-share oleh komite-komite di sekolah ini, itu sangat bingung. Kok beda ya dengan materi dengan yang ada di buku? Yang mata pelajaran lain itu materi dengan ATP atau contoh ATP-nya itu sudah sesuai. Tapi sekali bahasa Inggris itu berbeda dengan mata pelajaran lain. Mungkin kalau saya lihat dan mencari-cari di internet itu ada buku lain. Mungkin yang dicontohkan itu buku lainnya, bukan buku yang diberikan saat ini. Nah, itu saja. Terus masalah pembelajaran berdifferensiasi itu masih sangat belum paham sampai ini untuk menerapkan dalam kelas. Baik, kemudian untuk proyek itu masih belum paham apa tujuannya. Kemudian menerapkan metode PBL. Ya kan proyek itu kan lebih ke metode PBL-nya. Jadi sampai saat ini belum memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sama sih dengan Ibu Sari, karena kebetulan waktu itu aku cuti melahirkan juga, jadi belum sempat merasakan gitu ya tentang Merdeka Belajar. Hanya saja sih waktu ikut IHT tentang itu yang siapa aplikasi Merdeka Belajar itu seperti ada sedikit gambaran-gambaran tentang kurikulum Merdeka Belajar yang sepertinya menyenangkan, sepertinya ya ibu-ibu ya. Jadi kan saya tidak merasakan ya ibu-ibu ya, tapi melihatnya sepertinya, karena kita kan kayak seperti dituntut untuk menerapkan model-model pembelajaran yang unik sesuai dengan kemampuan siswa. Hanya saja saya belum merasakan bagaimana terjun langsung melakukan kurikulum Merdeka Belajar itu. Jadi apalagi ini barusan mendengar kayaknya kendala teman-teman itu sebagian besar menyusun ATP dari CP. Nah itu istilah baru dalam saya, karena saya belum sempat membaca tentang apa sih itu ATP, kepanjangannya aja mungkin saya juga tidak tahu. CP tadi ada bocoran capaian pembelajaran, ATP dan lain-lain mungkin saya juga tidak paham tentang itu. Jadi apalagi menyusunnya gitu. Jadi belum sempat membacanya gitu. Mungkin nanti bisa belajar dari kawan-kawan, karena sepertinya tahun depan juga bakal merasakan juga menjadi guru di Kurba ya Bis ya. Itu mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gavi? Iya, silakan. Saya nggak perlu nanya kepala sekolah, karena kepala sekolahnya sering chatting saya. Yang jarang chatting saya adalah guru-gurunya. Ya, setelah saya data 2, 4, 6, 8, 10, 12, kurang lebih 80% kesulitan membuat dari CP menjadi TP, menjadi ATP, dan menjadi modul belajar. Ini tantangan bagi kepala sekolah. Untuk itu kepala sekolah, kalau kita mengharapkan
ini dari Dinas Pendidikan untuk Bapak dan Ibu memahami ini memang sangat-sangat sulit. Untuk itu mulai diprogramkan, lihat di semester kedua Januari sampai Juni, lihat buat satu waktu 3 hari atau 2 hari khusus kita menyusun ini. Menyusun ini ya nanti kalau dapat kerjasama dengan sekolah lain biar biayanya agak ringan. Itu jawabannya. Kalau mau saya jelaskan tentang CP, ATP, wah, jam 10 malam kita balik. Jam 10 malam kita balik. Oke, ibu yang lepas melahirkan, selamat dapat anak, semoga menjadi anak yang soleh. Oh, perempuan. Amin. Emaknya bukan soleha kan? Emaknya bukan bernama soleha kan? Oke, CP itu capaian pembelajaran, pengganti dari KI dan KD. Jadi KI dan KD itu tidak ada lagi kompetensi inti, kompetensi dasar itu tidak ada lagi, digantilah dengan CP, capaian pembelajaran. Masing-masing mata pelajaran memiliki capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ada di dalam elemen masing-masing mata pelajaran. Masing-masing mata pelajaran memiliki elemen-elemen dan di dalam elemen ada capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran ada 2 hal penting dalam capaian pembelajaran, yaitu materi atau konten dan kompetensi. Nah, dari konten dan kompetensi tadi kita jabarkan menjadi TP, bukan tapai, tapi tujuan pembelajaran. Dikecil-kecilkan Bang. Kalau di situ disebutkan siswa memahami Al-Quran, itu kan terlalu umum. Kita kecilkan lagi. Di situ ada 2 kata kunci, memahami itu kompetensi, Al-Quran adalah konten. Kita kecilkan lagi. Siswa dapat menyebutkan definisi Al-Quran. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri Al-Quran. Kontennya tadi kan Al-Quran. Siswa dapat menyebutkan fungsi Al-Quran. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian Al-Quran. Nah tadi siswa dapat menyebutkan itu namanya TP, tujuan pembelajaran, yang ambil dari CP tadi, yaitu memahami Al-Quran. Itu gambarannya. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama, dapat menyebutkan fungsi Al-Quran, definisi Al-Quran, dapat menyebutkan fungsi Al-Quran, dapat menyebutkan bagian-bagian Al-Quran, dapat menyebutkan ayat dalam Al-Quran. Kan ada 4. Nah, tujuan pembelajaran pertama ini diajarkan di minggu keberapa? Tujuan pembelajaran kedua diajarkan di minggu keberapa? Tujuan pembelajaran ketiga diajarkan minggu keberapa? Tujuan pembelajaran keempat diajarkan di minggu keberapa? Pemilihan memilah minggu-minggunya itu mau diajarkan di minggu berapa? Itu disebut ATP, alur tujuan pembelajaran. Setelah dari alur tujuan pembelajaran pertama kita susunlah menjadi modul ajar. Kalau saya lihat ya karena ini tahun pertama, Bapak dan Ibu masih diberi kesempatan untuk mengambil modul ajar yang udah ada di PMM ataupun di mana-mana. Namun tahun kedua 2022-2023 harus sudah dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dan tahun ketiga tidak boleh ngambil lagi, menyusun sendiri, membuat sendiri. Nah, kata kunci tadi ada guru yang mengatakan 2 orang antara CP
mengajarkan isi buku. Salah. Bahkan mengajarkan fungsi buku. Buku itu hanya sebagai rujukan. Jadi yang mana diajarkan? Yang konten dalam CP. Kalau tidak ada di PMM modul ajarnya tentang CPE, maka Bapak dan Ibu harus mencari, macam Ibu tadi, sejarah kesenian dan fungsi tari, sejarah dan fungsi tari. Tidak ada. Searching di Mbah Google. Nah, Mbah Google yang akurat, untuk sebagai ilmu pengetahuan kita dan sudah dilakukan penelitiannya oleh orang, jangan pakai Google yang umum. Tapi pakai Google Scholar. Google Scholar. OLAR. Google Scholar. Coba klik Google Scholar. Setelah itu muncul cendekia. Kalau tidak salah, sudah itu muncul. Coba. Nah, saya klik dulu ya. Kebetulan saya update. Ilmiahnya 100%. Karena itu merupakan artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan penelitian ilmiah. Dapat Ibu cari di situ. Sejarah dan fungsi tari Ibu buka saja, itu banyak di situ. Nah, itu yang pertama yang dapat diatasi. Kesulitan di dalam gimana, tersembunyi di mana dia tadi? Di dalam. Nah, nggak usah sulit. Di atas itu, nih di atas ini. Ini di atas ini ada tanda ini nih. Ada tanda apa nih? Apa namanya? Bukan. Ada tanda. Kan. Apa logo yang besar itu dengan untuk melihat barang kecil itu apa namanya, Pak? Pencarian search. Kan ada gambar. Ada gambar itu tuh. Kemudian ada tangkainya. Look Olipa kan? Itu kan ada di sini. Ketiga. Tapi asalkan udah disimpan dan diberi ketiga muncul apa yang tersimpan dalam Bapak dan Ibu di sini. Tidak perlu setengah mati buka file sebutin. Nah itu. Kalau memang untuk IT, barang ini memang harus dibalai tiap hari. Saya biar tidak balai suami saya, asal balai benda ini tiap hari. Pagi jam 7 sampai jam 12 megang benda ini. Jam 12 sampai jam 1 itu makan. Jam 1 sampai jam 5 megang benda ini. Maghrib tutup. Lepas maghrib megang benda ini. Jadi banyak benda ini yang saya pegang kalau saya pegang. Harus pandai-pandai membagi waktu. Pulau Datuk. Siapa tahu cerita tentang Pulau Datuk? Nah, gerakannya ini. Di situ kan ada Pulau Datuk, ada pantai, ada air laut, ada pasir. Gerakan-gerakan ini membantu anak yang tadi kinestetik akan paham. Tapi kalau kita ngomong anak-anak, kita buat cerita raksasa, ya. Tapi raksasa tuh gimana nak badannya? Besar. Tinggi tak anak-anak? Tinggi. Badannya hitam ke putih? Belang-belang. Jadi dengan gaya-gaya yang seperti begini. Siapa yang mau mencontohkan di mana kalau jumpa raksasa tuh bentuk raksasa berjalan itu di mana? Ibu pun harus mengenalkan. Saya pernah baca buku raksasa berjalan tuh tuh. Walaupun yang berjalan ini memang raksasa. Gitu.
ada yang terkena juga tuh. Nah, gaya tadi yang begini-begini tadi adalah cara contoh anak berdiferensiasi untuk anak yang kinestetik. Atau ayo, siapa yang mau mencontohkan raksasa? Ayo ke depan dulu, siapa? Nah, disuruhlah seperti begitu. Berarti di situ kita udah dapat menjadi. Saya bu, kata dia. Berarti tipe belajarnya adalah tipe belajar kinestetik. Kita pancing begitu. Siapa yang mau memperagakan gimana ceritanya atau gimana cerita, siapa yang mau bercerita tentang cerita ini? Anak yang saya tadi fokus ya. Anak yang gimana ya? Anak yang auditory, dia pandai bercerita. Runtut dia bercerita. Tapi kalau anak yang visual, dia seringnya menulis. Tapi kalau anak yang tadi anak yang auditory, seringnya itu mendengarkan dan dia bercerita runtut. Tapi kalau anak yang visual, dia nggak suka bercerita, dia nggak suka ngomong. Banyak gerakannya itu menulis. Nah, kalau bapak dan ibu di dalam kelas bertemu dengan anak, pada waktu bapak dan ibu menerangkan pelajaran, tadi di segmen ya, saya dengan Wida di depan, satu guru mensorting, satu guru mengajar, dua anak di belakang. Datang guru yang mensorting itu, gimana? Diam. Guru berani. Datang di guru. Tolongnya sebentar. Ya. Setelah udah selesai, saya bawa ke dalam kelas, saya omongin. Bu Pojah, betul Bu Pojah namanya. Bu Pau tadi menegur anak ini, anak bergerak kan? Sampai berapa kali Bu Pau larang ya? Ya kan? Iya. Tahu nggak Bu Pau? Apa? Itulah gaya belajar anak kinestetik. Ya Allah Bu, itu gak malu dengan ibu di dalam kelas itu. Justru itu yang saya cari. Dan justru itu saya cari. Kalau anak yang udah begini-begini tadi, anak itu paling suka kalau catatan paling suka dia kalau disentuh gini. Tapi yang tadi di sana tidak dipedulikan, dibiarkan nih. Setelah saya keluar. Apa kata guru yang ngajar? Nanti kau hukum kau ikut aja. Malu ada musik. Saya ketawa. Setelah di dalam ruangan seperti ini, saya bongkar tentang bagi diferensiasi, baru semua kau ketawa. Berarti tidak salah ya Bu? Kan tidak salah. Cuma kamu tidak mendekati dia. Nah, kira-kira gambarannya begitu. Kira-kira gambaran anak-anak gaya belajarnya. Ya. Dan anak yang visual, dia tidak suka dibagi kelompok karena dia asik dengan catatan-catatannya sendiri. Tapi kalau anak kinestetik dan anak auditori paling senang kalau dia dibagi dalam kelompok. Karena dialah yang menjadi juru bicara dalam kelompok tersebut. Gitu. Jadi itu sedikit ilmunya untuk kita. Barangkali Bapak dan Ibu lebih memahaminya, tapi nanti lebih pahamnya lagi. Ya nantilah kita tunggu, kita cari waktu yang nyaman. Mudah-mudahan waktu dunia jatuh sambil menuju ke sepedanya saya singkat ke sini. Barangkali itu ya tanggapannya. Terima kasih. Dan administrasinya sudah lengkap, masih tetap berlanjut. Dan tanggal 12 nanti ada 1 orang kepala sekolah dan 2 orang guru, kita bertemu lagi di Astor membahas tentang proyek penguatan profil Pancasila. Yang ikut siapa Bu Nara? Yang ikut masih guru yang sama, Bu Elsa dengan Bu Rusmita. Oh, ya. Rusmita. Ya.
Karena nanti Bu Elsa dan Bu Rusmita ini kan saya harapkan nanti pada waktu kegiatan komunitas praktisi itu akan membimbing kawan-kawan dalam menyusun proyek kelima nantinya. Ya. Nah, jadi jangan lupa ilmu yang didapatkan harus ditularkan kepada kawan. Jangan lupa. Jangan masih. Karena ilmu tidak dibawa mati, tapi sedekah ilmunya akan dibawa amal jariah. Amal jariah. Nah, begitu saja ya Bunda. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf, semoga kita bertemu lagi di jalur PMO dan di jalur Loka Karya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.